Jalaluddin kembali melaporkan langsung di Kasepuhan Cipta Mulya, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan mengabarkan kembali dalam program Saksi Kata kaitan peristiwa kebakaran hebat yang melanda Kasepuhan Cipta Mulya, di mana kebakaran hebat yang terjadi pada hari Sabtu 25 Juli 2026 siang kemarin itu meludeskan puluhan rumah yang ada di Kampung Adat Kasepuhan Cipta Mulya, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam program Saksi Kata ini kita sudah berbincang langsung dengan ketua adat ataupun sesepuh dari Kasepuhan Cipta Mulya, Kecamatan Cisolok, yakni Abah Hendrik. Beliau sedikit tadi menjelaskan kaitan kebakaran hebat yang melanda wilayah Kasepuhan Cipta Mulya ini, di mana sebanyak 51 unit rumah yang ludes terbakar dan juga sebanyak 49 leit ataupun lumbung padi yang juga hangus terbakar, termasuk padi yang ada di dalam leit tersebut. Untuk informasi lebih jelasnya, kita sudah terhubung langsung dengan Ketua Adat Kasepuhan Cipta Mulya, yakni Abah Hendrik. Beliau akan menjelaskan bagaimana kronologis kejadian dan juga padi yang disimpan oleh masyarakat dalam leit ataupun lumbung padi, itu padi yang disimpan sejak kapan dan untuk bertahan hidup ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup berapa lama. Beliau akan menjelaskan langsung dalam program Saksi Kata Tribun Jabar. Selamat menyaksikan. Sebanyak 49 lumbung padi yang berisi lebih dari 1/4 juta ikatan padi dilaporkan turut hangus dalam peristiwa kebakaran hebat yang meluluh lantakan 51 rumah dan imah gede di Kampung Adat Kasepuhan Cipta Mulya, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang terjadi pada Sabtu 25 Juli 2026 lalu. Diketahui, umur ikatan padi yang turut hangus tersebut berusia puluhan tahun. Ketua Adat Kasepuhan Cipta Mulya, Abah Suhendri Wijaya, atau dikenal Abah Hendrik, mengatakan, kebakaran yang terjadi dipicu dari korsleting listrik di toilet umum dan mengakibatkan padi di dalam lumbung padi hangus melebur menjadi abu. Saat ditemui pada Minggu 26 Juli 2026, Abah Hendrik mengungkap bahwa kebakaran menghanguskan sebanyak 51 rumah warga dan 49 lumbung padi, sehingga padi yang berada di dalam lumbung padi banyak yang hangus, mengakibatkan sebagian disimpan karena tidak layak dikonsumsi akibat kebakaran. Menariknya, padi yang berusia puluhan tahun itu ternyata bisa menjadi obat tradisional yang diyakini oleh warga lokal untuk mengatasi penyakit gula atau diabetes. Abah Hendrik menjelaskan, setiap satu bangunan lumbung padi itu biasanya menampung 5-7 ribu ikatan padi. Ikatan padi tersebut dikenal oleh warga lokal dengan istilah pocong. Sedangkan satu lumbung padi bisa menampung sekira 1 hingga 2 ton. Padi, hasil panen yang disimpan warga di dalam lumbung padi itu, mampu bertahan lama dan menjamin kebutuhan pangan untuk puluhan tahun ke depan. Namun, meskipun padi ludes terbakar akibat peristiwa kebakaran hebat kemarin, Abah Hendrik memastikan warga korban kebakaran tidak akan kelaparan. Selain terbantu dengan bantuan dari berbagai pihak, Abah Hendrik mengatakan, para korban juga bisa meminjam sementara padi dari saudaranya untuk membantu kebutuhan pangan, sehingga para korban tidak akan ada yang kelaparan atau tidak makan nasi akibat kejadian kebakaran kemarin. Kejadian dampak kebakaran kemarin di Kasepuhan Cipta Mulya awalnya dari percikan korslet dari listrik ya. Kebetulan MCK kabelnya mungkin jadi mengakibatkan kebakaran sehingga langsung ngerembet ke imah gede dan seterusnya ke rumah warga gitu. Sekitar rumah warga itu 51 rumah dan 49 leit, sehingga itu padi yang di dalam leit itu
banyak yang angus sehingga mengakibatkan ada sebagian yang terbuang atau bukan terbuang ya, disimpan yang tidak layak dikonsumsi. Mbak, kalau dari segi penghitungan padi yang disimpan di dalam lid yang hangus ini disimpan masyarakat itu dari kapan dan untuk kebutuhan pangan untuk jangka waktu berapa lama ke depannya? Untuk keseluruhan tidak mungkin bisa dihitung, Kak. Puluhan ribu mungkin jumlah yang mengakibatkan kebakaran. Tapi yang umur padi itu bisa puluhan tahun juga. Gitu. Soalnya panennya itu 1 tahun sekali di huma dan di sawah. Itu untuk khusus untuk konsumsi. Nah, perkiraan Pak di dalam lid itu berisi berapa ton ataupun berapa untuk padinya sendiri dari gabah? Abah di sini biasanya tidak di kilo dan per ton atau berapa ini ya, paling iketan. Pocong bahasa di Sunda itu satu leit itu kadang ada yang 5.000, ada yang 7.000 pocong di dalam leitnya itu. Itu tergantung ukurannya bangunan leitnya itu. Kalau diperkirakan ukuran pocong sendiri kalau di kilogram, Mbah, kira-kira berapa kilo? Paling 2 kiloan lah ya. 2 kiloan. Berarti dapat ditaksir untuk ukuran leit yang kecil itu bisa menampung 1 sampai 2 tonan berarti, Mbah? Iya, perkiraan seperti begitu ya. Berarti, Mbah, untuk gabahnya sendiri kan tersimpan ada yang dari beberapa puluh tahun ke belakang. Ya. Dan itu untuk menjamin kebutuhan pangan untuk berapa lama ke depannya? Sampai puluhan tahun. Puluhan Karena tahun. itu yang namanya udah lama itu padinya. Ada istilah untuk obat gula, diabetes gitu. Itu ada manfaatnya. Dan memang hasil panen masyarakat itu selalu disimpan di dalam leit. Selalu disimpan di leit, di lumbung. Tidak ada dipisahkan berapa persen hasil panen dikeleitkan, tidak ada. Tidak ada, itu harus dimasukin ke leit. Ke leit Dan nggak boleh digeletak di balai rumah atau di dalam rumah, itu ada khususnya untuk harus di leit. Nah, Bah, pasca kejadian ini kan bisa dikatakan Kasepuhan ini swasembada pangannya mandiri, karena mampu menyimpan padi untuk kebutuhan jangka panjang. Ini kan habis. Sudah ada kabar bantuan belum dari segi pangannya sendiri untuk kebutuhan masyarakat para korban terdampak? Alhamdulillah mungkin dari dinas terkait ya, dari pemerintahan sekalipun gubernur Jawa Barat dan instansi kabupaten dan Disputpora, dinas-dinas yang lainnya bisa ngebantu untuk sembako untuk kebutuhan korban kebakaran ini. Alhamdulillah udah ada poskonya diatur sama panitianya. Alhamdulillah sudah ada bantuan. Kalau melihat bantuan yang datang, Mbah, apakah itu akan setara dengan persiapan masyarakat yang tentu saat masih ada leit itu persiapan bisa untuk 10 tahun ke depan pangannya sendiri? Kalau melihat bantuan sekarang gimana? Sih sebetulnya padinya kan nggak hancur semua ya. Ada sebagian kan ada keluarganya bisa minjam dulu atau ada cadangan dari keluarganya. Sebetulnya walaupun kebakaran kemarin dibuat itu alhamdulillah nggak bakalan sampai ini sampai kelaparan atau kekurangan beras sih sebetulnya. Dan ada keluarga yang bisa minjem juga antara kerabat kerja keluarganya. Bah, kabarnya tadi siang sudah berkomunikasi langsung melalui video call dengan Pak Gubernur Jawa Barat. Hasil komunikasi sendiri tadi apa yang akan diberikan bantuan oleh pihak provinsi atau Pak Gubernur? Alhamdulillah tadi sore sekitar jam 3 ya sempat ngobrol video call sama Pak Gubernur, Pak KDM, sempat ngebahas bantuan untuk rumah gede. Rumah gede itu langsung ditentukan. Beliau mengatakan untuk rumah gede 300 juta dan untuk rumah warga sekitar 60 jutaan per rumah katanya. Mudah-mudahan beliau tidak melenceng dan tidak ingkar janji biasanya. Pak, kalau untuk lokasi sendiri nanti untuk masyarakat sudah ditentukan belum, Bah, akan pindah kemana atau akan tetap di tempat yang lama? Untuk sementara perehabannya dari lahannya mau perubahan lokasi penataannya doang. Dari Magede pun mau rencana agak naik ke atas atau gimana nanti musyawarah dulu. Berarti direncanakan akan pindah Rencananya titik. seperti itu. Nah, untuk nanti
biasanya udah ada informasi belum kapan bantuan itu akan diberikan, dan dari pihak Kasepuan sendiri ada rencana kapan akan dibangunkan ketika bantuan udah datang nanti? Untuk rumah gede mungkin pengawalannya bisa besok minggu Senin atau Selasa ya, segera mempersiapkan pemberangkatan untuk mengambil bambu dan alat-alat material yang lainnya. Soalnya di sini kan untuk menghadapi 13 ke 14 Safar sampai ke 14 Maulud itu ada larangan-larangan untuk membangun rumah. Makanya mungkin dari sekarang sampai Rabu itu udah tinggal 3 hari lagi untuk membangun rumah. Nah, terkecuali untuk leid bisa ya, apa-apa Safar. Balik lagi ke soal gabah tadi, berarti dapat dipastikan walaupun banyak leid yang terbakar tapi masih ada yang tersisa dan masyarakat masih bisa memakai padi dari sanak famili untuk meminjam, seperti itu, Bah. Bisa ditegaskan kembali, Bah? Nah, untuk itu kan saudaranya mungkin ada jauh kan, banyak ada simpenan padi juga. Tidak mungkin istilahnya, mungkin ada beberapa orang bisa minjam atau gimana, itu nggak mungkin kelaparan atau tidak bisa makan nasi. Ya kebetulan ada sebagian dari bansos dari pemerintahan dulu bisa ngebantu sih. Sebagian juga sih bisa ada minjam ke keluarganya. Berarti bisa dipastikan aman. Aman. Kalau di luar pangan sendiri, Bah, kebutuhan mendesak para korban itu apa saja, Bah? Pakaian atau apa? Nah, untuk pakaian ya, karena ini kan kebakarannya tuh hampir semua ya. Habisnya. Dari alat mandi, pakaian, semua itu udah termasuk apa sendiri ya. Pakaian cuma sama sendal doang. Yang dipakai sama badan itu semua itu pasti membutuhkan untuk sembakonya, untuk pakaiannya dan alat-alat yang lainnya. Baik, Tribuners, itu tadi keterangan dari Ketua Adat Kasepuhan Cipta Mulya, Abah Hendrik. Beliau menjelaskan bahwa tadi sebanyak 51 unit rumah dan juga 49 loit ataupun lumbung padi berikut padinya yang ada di dalam loit itu ludes terbakar dalam peristiwa kebakaran hebat yang terjadi di Kampung Adat Kasepuhan Cipta Mulya yang meludeskan puluhan rumah warga tersebut. Dan dalam satu loit ataupun satu lumbung padi, satu bangunan lumbung padi, dijelaskan tadi oleh Mbah Hendrik itu terdapat sebanyak, kalau dihitung dalam kilogram, itu 1 sampai 2 ton dalam satu loit. Jumlah tersebut bervariasi sehingga jumlah total padi yang ludes terbakar itu masih belum dapat diperkirakan. Namun memang ada sebagian juga yang tidak terbakar, namun kondisinya itu tidak dapat dikonsumsi karena tersisa bakaran api, dan di mana masyarakat tadi pagi hingga siang itu bergotong royong untuk mengangkut ataupun mengamankan sisa padi dari loit yang aman dari kobaran api. Dan Abah Hendrik tadi sudah menjelaskan bahwa dari sejumlah pihak terkait termasuk dari Gubernur Jawa Barat itu sudah langsung berkomunikasi dengan beliau melalui sambungan telepon ataupun video call, di mana Gubernur Jawa Barat menjanjikan akan memberikan bantuan senilai 300 juta rupiah untuk pembangunan ulang Imah Gede ataupun rumah gede, rumah ketua adat, dan juga untuk pembangunan rumah masyarakat senilai sekitar 60 juta per satu unit rumah warga yang terdampak dalam kebakaran hebat yang terjadi pada hari Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Dan untuk kebutuhan pangan sendiri, Abah Hendrik memastikan bahwa seluruh korban ini tercukupi, di mana banyak juga bantuan yang terus berdatangan ke posko bantuan yang ada di Kasepuhan Cipta Mulya ini. Sekian, Tribuners, Rizal Jaudi melaporkan dalam program Saksi Kata Tribun Jabar. Terima kasih. Ya Allah, Kasepuhan Cipta Mulya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kasepuhan Cipta Mulya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Listrik, awas listrik. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
benang tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Apa Bung? Makanan bilang tolong ke sini kita ada. Ya saya sinar tolong jimat. Ya sayang, maaf ya sayang, tolongin ya. Udah mau, ah? Sebelum untuk pasti ayah nu nelpon ti desa nu lain. Nges pasti ti desa pasti nelpon pasti. Astagfirullah ya Allah. Mau ke orang mah jauh, ke orang mah jauh. Kan mudah-mudahan kan orang mah jauh. Itu mah abah jepe di dapurna, ketempona di dia nah. Ketempona di dia mah di lebak dan di dapurna, di dapur abah jepe. Ini bapak kolot bola. Bumi saha eta abah jepe itu kan si Yepi. Abah itu kan si Lucy. Astagfirullahaladzim. Geus kabeh eta mah kabeh salemuran ya mah. Geus kabeh salemur ya mah beunang kabeh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Geus dipareman geus. Ini masih Lucy ini itu geus beunang tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Apa Bung? Aduh. Bes ngalayat di Lebak. Bawa tadi ya. Nah, Bawa. Nasi gopur kan. ya, gunungan beak tuh. Mandi dulu beak. Tempat. Sono tempat beak tuh. Edan. Beak ka dieu tah, nepi kana ieu tah. Tower. Tower beak tower tuh. Tower karera beak. Jalan. Tuh beak. Jalan. Tempo Sep, asa komis burung kieu Sep. Oh iya tah tempo Sep. Loit. Tuh tempo. Beak pan loit ge. Kayak gitu. Oh beak. Eta batur ulah sana kadari itu eta. Satu,